Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikran Sofwan, mahasiswa Universitas Negeri Makassar dengan NIM 2202056010005. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sistem komunikasi radio bekerja dalam mengirimkan informasi dari sumber ke penerima melalui saluran radio. Pertama-tama dimulai dengan sumber informasi. Sumber informasi adalah titik awal dalam proses komunikasi radio, di mana informasi seperti suara, teks, atau data diproduksi. Kemudian informasi tersebut dikirim melalui pemancar. Pemancar memiliki peran penting dalam mengubah informasi menjadi sinyal radio yang dapat dipancarkan ke udara. Ini melibatkan beberapa komponen termasuk modulator dan pengkondisi daya. Sinyal radio yang dihasilkan oleh pemancar akan dikirimkan melalui antena pemancar. Antena ini dirancang untuk memancarkan sinyal dengan efisiensi tertentu ke arah yang diinginkan. Setelah meninggalkan antena pemancar, sinyal melalui saluran radio bisa berupa udara atau medium nirkabel lainnya yang digunakan untuk transmisi. Di sisi penerima, antena penerima bertugas untuk menangkap sinyal radio yang dikirimkan oleh pemancar. Antena ini juga dirancang dengan cermat untuk efisiensi penerimaan yang baik. Penerima adalah komponen selanjutnya dalam sistem yang bertanggung jawab untuk mengambil sinyal radio yang ditangkap oleh antena penerima, kemudian mengubahnya menjadi sinyal informasi yang dapat digunakan oleh perangkat selanjutnya. Penerima ini mencakup demodulator, pengelola sinyal, dan komponen lainnya. Setelah itu, sinyal melewati pengelola sinyal, di mana berbagai operasi pengelola sinyal seperti demodulasi, filtering, dan amplifikasi dilakukan untuk mengembalikan sinyal ke bentuk semula dan menghilangkan gangguan. Setelah proses ini, informasi hasil komunikasi dapat digunakan atau ditampilkan pada perangkat keluaran seperti pengeras suara, layar, atau perangkat lainnya, sesuai dengan jenis komunikasi yang dilakukan. Dalam beberapa sistem komunikasi ada juga saluran kembali atau disebut feedback channel yang memungkinkan untuk mengirimkan informasi kembali dari penerima ke pemancar. Ini berguna untuk pengendalian dan penyesuaian. Terakhir, tidak kalah pentingnya adalah elemen kontrol dan manajemen yang mengatur parameter seperti frekuensi, daya, dan modulasi untuk memastikan komunikasi berjalan dengan baik. Dengan memahami konfigurasi sistem komunikasi radio ini, kita dapat memiliki gambaran yang jelas tentang bagaimana informasi bergerak dari satu titik ke titik lain dalam komunikasi nirkabel. Kemudian sistem komunikasi satelit. Ada pula langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu sumber informasi. Proses dalam sistem komunikasi satelit dimulai dengan keberadaan informasi yang ingin dikirimkan. Informasi ini bisa berupa suara, data, video, atau jenis informasi lainnya yang ingin disampaikan melalui jaringan satelit. Kemudian langkah kedua yaitu pemancar atau transmitter. Informasi dari sumber tersebut perlu diubah menjadi sinyal radio yang cocok untuk dikirimkan ke satelit. Ini melibatkan proses modulasi, di mana sinyal informasi diubah menjadi sinyal frekuensi yang sesuai dengan karakteristik transmisi melalui ruangan bebas. Kemudian langkah ketiga yaitu antena pemancar. Sinyal radio yang dihasilkan oleh pemancar kemudian dikirimkan melalui antena pemancar. Antena ini berfungsi untuk mengarahkan sinyal ke arah yang tepat untuk mencapai satelit target. Kemudian yang keempat yaitu saluran radio ke satelit. Sinyal radio yang telah dimodulasi merambat melalui saluran komunikasi yang bisa berupa kabel, tanah, serat optik, atau transmisi nirkabel menuju stasiun darat yang terhubung ke satelit. Di stasiun darat, sinyal yang datang ke pemancar akan diubah menjadi bentuk yang sesuai untuk dikirimkan ke satelit. Ini termasuk proses penguatan dan penyesuaian sinyal serta pengaturan frekuensi. Sinyal yang telah diproses di stasiun darat kemudian dikirimkan melalui saluran radio ke satelit yang berada di orbit. Kemudian langkah kelima yaitu satelit. Satelit adalah perangkat di ruang angkasa yang bertindak sebagai pengulang sinyal. Ketika satelit menerima sinyal dari stasiun darat, ia akan menguatkan sinyal tersebut dan mengirimkannya kembali ke bumi dalam beberapa frekuensi yang berbeda. Kemudian langkah keenam yaitu saluran radio dari satelit ke penerima. Sinyal yang diterima oleh satelit akan dikirimkan kembali ke bumi dalam berbagai frekuensi melalui saluran radio yang sesuai.
Kemudian yang langkah ketujuh, antena penerima. Antena penerima di stasiun penerima bumi akan menangkap sinyal radio yang dikirimkan oleh satelit. Antena ini memainkan peran penting dalam mengarahkan sinyal ke penerima akhir. Penerimaan adalah perangkat yang digunakan untuk mengambil sinyal radio yang ditangkap oleh antena penerima. Penerima akan mendemodulasikan sinyal, menghilangkan gangguan, dan mengembalikan sinyal ke bentuk informasi yang asli. Kemudian langkah ke-8 yaitu pemrosesan informasi. Setelah sinyal diterima dan diproses, informasi hasil komunikasi dapat digunakan atau ditampilkan pada perangkat keluaran seperti pengarah suara, layar, atau perangkat lainnya sesuai dengan jenis komunikasi yang dilakukan. Kemudian yang ke-9 yaitu kontrol dan manajemen. Sistem komunikasi satelit memerlukan elemen kontrol dan manajemen untuk mengatur parameter seperti frekuensi daya dan modulasi untuk memastikan komunikasi yang efisien. Kemudian yang terakhir adalah saluran kembali atau feedback channel. Dalam beberapa sistem komunikasi satelit terdapat saluran yang memungkinkan mengirimkan informasi kembali dari penerima ke pemancar. Ini digunakan untuk mengendalikan penyesuaian atau memberikan konfirmasi penerimaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.